Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Perayaan Waisak di Bandar Lampung secara langsung terbatas. Perayaan Waisak di Bandar Lampung tahun 2566 Buddhis Era atau tahun 2022 Masehi yang jatuh pada hari ini Senin 16 Mei 2022 dilaksanakan secara offline terbatas. Para jemaat bisa menghadiri peribadatan di vihara dengan protokol kesehatan. Seperti di Vihara Tai Hin Bio, pantauan Tribun Lampung sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, terlihat para jemaat masih berdatangan ke area vihara. Sejumlah umat Buddha juga melakukan upacara Bating de Buddha pada hari Waisak kali ini. Untuk informasi, upacara ini dilakukan dengan mengalirkan air di atas bahu Buddha untuk mengingatkan orang-orang dalam menjernihkan pikiran mereka dari pikiran negatif seperti keserakahan dan kebencian. Sejumlah pengurus vihara pun ikut memberikan bantuan dalam prosesi ini, seperti membunyikan gong dan lainnya. Setelah itu, para jemaat terlihat memasuki bagian dalam vihara untuk berdoa secara individu. Terlihat setiap proses ibadah masing-masing jemaat yang datang terbilang khusyuk dan khidmat. Berita selanjutnya, rekonstruksi kasus penganiayaan yang akibatkan oknum TNI meninggal dunia. Jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan rekonstruksi di Cafe Tokyo Space Jalan KS Tubun Rawa Laut Enggal Bandar Lampung pada Senin 16 Mei 2022. Hal tersebut dilakukan untuk mengungkap penyebab keributan yang diduga menjadi pangkal tertusuknya oknum anggota TNI berinisial AAS pada Minggu 15 Mei 2022 dini hari kemarin. Pantauan di lokasi tampak sejumlah personil dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan olah TKP di dalam kafe. Sedangkan di bagian depan pintu masuk kafe dijaga ketat personil TNI berseragam polisi militer. Sementara ini pihak awak media masih dilarang untuk mendekati garis polisi yang sudah terpasang sejak kemarin. Bahkan belum ada keterangan resmi, baik dari aparat kepolisian maupun Denpom AD. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana belum dapat memberikan keterangan. Menurutnya, saat ini masih berlangsung rekonstruksi yang dilakukan bersama dari Dandenpom TNI AD. Adapun proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara berlangsung sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Seorang perempuan yang nekat minta sumbangan ke rumah warga di Pringsewu diamankan polisi. Polres Pringsewu, Lampung telah mengamankan perempuan berpakaian serba putih serta menggunakan kacamata hitam. Menurut Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi, perempuan berpakaian serba putih itu membuat resah masyarakat, baik yang melihat langsung maupun dari media sosial. Perempuan tersebut berjalan kaki meminta sumbangan kepada warga setempat dari rumah ke rumah. Meski tidak melakukan pemaksaan saat meminta bantuan, namun tindakannya membuat resah warga. Sebab warga khawatir jika orang tersebut berbuat jahat. Akhirnya setelah diamankan, terungkap bahwa pelaku adalah seorang wanita warga Pekon Bandung Barat Sukoharjo Pringsewu berinisial NH yang berusia 43 tahun. NH diamankan saat sedang berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan interogasi dan didampingi pihak keluarga serta aparat Pekon, ternyata NH meminta sumbangan ke warga lantaran depresi. Perempuan tersebut terlilit utang puluhan juta rupiah dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Lantaran tidak memiliki pekerjaan, NH nekat mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan.
Atas tindakannya, NH juga membuat video pernyataan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung dan Kabupaten Pringsewu serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian setelah kita amankan, kita bawa ke Mapolres untuk kita interview. Dari hasil interview didapatkan bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya depresi. Artinya yang bersangkutan melakukan pinjaman online di sejumlah aplikasi yang ada dengan total pinjaman itu lebih kurang 39 juta. Beliau merasa tertekan itu kemudian mengambil langkah untuk membayar hutangnya dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dengan cara mengetuk dan meminta sejumlah uang. Namun setelah kita dalami baik kepada yang bersangkutan maupun kepada warga sekitar yang ada didatangi rumahnya, yang bersangkutan memang tidak melakukan tindak pidana. Artinya bila warga tidak memberikan bantuan, yang bersangkutan juga tidak melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman dan lain sebagainya. Namun memang aktivitas yang dilakukan saudari N ini cukup meresahkan karena dia mendatangi rumah-rumah warga dengan memakai penutup badan dan juga memakai kacamata serta masker sehingga wajah yang bersangkutan tidak kelihatan. Hal ini yang cukup meresahkan bagi warga masyarakat. Berita selanjutnya, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia akibat terjatuh saat menyenggol kendaraan lain. Satu pengendara motor meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Umum Kampung Dwi Marga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung pada Minggu 15 Mei 2022 kemarin. Belakangan diketahui korban berinisial RO berusia 23 tahun, merupakan warga Kampung Gedung Sari, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi antara motor Yamaha Vision dengan Honda Supra Fit S bermula saat motor Yamaha Vision menyalip dengan sangat cepat. Kasat menjelaskan, kronologis kejadian kecelakaan tersebut bermula saat sepeda motor Honda Supra Fit S berwarna hitam dengan nomor polisi BE7456S melaju dari arah Kampung Tritunggal Jaya menuju ke arah Banjar Agung. Saat berjalan, sepeda motor Honda Supra Fit S tersebut beriringan arah dengan sepeda motor Yamaha Vision berwarna biru dengan nomor polisi BE4607IS. Ingin berjalan lebih cepat, sepeda motor Yamaha Vision berusaha mendahului sepeda motor Honda Supra Fit S yang ada di depannya dengan menyalip dengan kecepatan tinggi. Setelah mencoba menyalip, Yamaha Vision tersebut menyenggol sepeda motor Honda Supra Fit S sehingga kedua kendaraan oleng dan terjatuh di tempat. Ia menuturkan saat terjatuh, kendaraan motor Honda Supra Fit S berada di posisi akhir badan jalan, sedangkan untuk sepeda motor Yamaha Vision jatuh berada di bahu jalan. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara Yamaha Vision meninggal di tempat dan langsung diamankan ke Rumah Sakit Mutiara Bunda. Sedangkan untuk pengendara Honda Supra Fit S hanya mengalami luka ringan di bagian badan. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut langsung dibawa ke kantor unit Gakum Polres Tulang Bawang setempat. Akibat kecelakaan tersebut, kerugian material ditaksir mencapai Rp1 juta. Berita selanjutnya, jalan lintas antar provinsi di Lampung Barat rusak parah. Kondisi jalan lintas antar provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan sangat memprihatinkan. Tepatnya di Jalan Liwaranau, Dusun Bedeng, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Dari pantauan tribunlampung.co.id, pada Senin 16 Mei 2022, di lokasi jalan penghubung antar provinsi Sumatera Selatan dengan Lampung Barat tersebut mengalami kerusakan parah di beberapa titik. Kerusakan terparah berada di Dusun Bedeng dan Dusun Pekon Balak, Pekon Padang Cahya, Lampung Barat. Terdapat banyak lubang yang cukup dalam dan aspal yang mengelupas. Kedalaman lubang di jalan itu diperkirakan mencapai 20 cm dengan panjang jalan mencapai radius 300 meter. Menurut Sahbudin, salah satu warga setempat menceritakan bahwa jalan tersebut sempat diperbaiki beberapa tahun yang lalu, namun jalan kembali rusak. Ia berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi agar jalan tersebut segera diperbaiki.
Secara terpisah, seorang petani sayur Habibillah juga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah tersebut. Ia menceritakan banyak sepeda motor yang terjebak masuk ke lubang dan terjatuh. Berita selanjutnya, harga kedelai semakin tinggi, pengrajin tahu tempe di Mesuji dapatkan subsidi. Harga kacang kedelai sebagai bahan baku utama tahu tempe saat ini terus melambung tinggi di angka Rp15.000 per kilogram. Karena itu, akan diberikan subsidi pengrajin tempe. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mesuji, yakni Eka Aprianto. Eka menjelaskan, dasar pemberian subsidi pengrajin tempe tersebut yakni Permendak yang dikeluarkan sejak 10 Mei 2022 lalu. Nantinya, kata Eka, pendistribusian kacang kedelai subsidi melalui Bulog kemudian disalurkan kepada para pengusaha atau pengrajin tempe dan tahu di Kabupaten Mesuji. Lebih lanjut, Eka menuturkan untuk kuota Lampung sendiri ada sekitar 4,5 juta kilogram kacang kedelai subsidi yang akan disalurkan kepada pengusaha atau pengrajin tempe di Provinsi Lampung. Untuk harga subsidi sendiri, Eka menyebutkan per kilogram kacang kedelai dibanderol dengan harga Rp10.000 350 per kilogramnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti akun YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai